Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan mereview dan juga akan membahas secara lebih detail salah satu project yang sudah kita kerjakan. Dan ruangan satu ini nih sangat istimewa ya, karena kalau biasanya kan kita reviewnya studio musik atau enggak karaoke room. Tapi ruangan ini sedikit berbeda dan dimensinya ini cukup luas. Dan sekarang langsung aja kita akan review ruangannya. Nah, ini dia ruangannya dan langsung aja kita akan review secara lebih mendalam ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini ruangannya dimensinya sangat luas sekali. Jadi dimensinya itu adalah lebarnya yaitu 7,5 meter dengan panjang yaitu 8,9. Jadi panjangnya itu sekitaran 9 meter. Dan tingginya yaitu adalah 4,8 meter. Jadi bisa kalian lihat sendiri, jadi ruangan ini adalah semi bioskop. Jadi secara istilahnya ruangan ini bisa disebut adalah mini bioskop. Jadi ini adalah salah satu proyek yang sudah kita kerjakan. Jadi ini adalah mini bioskop dari klien kita, yaitu salah satu instansi pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri, di sini sudah ada kursinya. Ini bagian belakangnya dan ini bagian depannya. Jadi bagian belakangnya itu yang pastinya ada kursi seperti bioskop pada umumnya, dan bagian depannya yang pastinya ada layarnya seperti ini. Sekarang langsung aja kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah dari treatment akustiknya terlebih dahulu. Untuk dari segi treatment akustiknya sendiri, seperti biasa, di sini panel utama yang kita gunakan adalah absorber panel. Di sini kita menggunakan bentuk atau potongan seperti ini. Jadi ada potongan persegi seperti ini yang kita susun sedemikian rupa. Di bagian sampingnya, di sini kita menggunakan warna orange dan juga di sini menggunakan warna merah. Jadi untuk keseluruhan ruangannya di bagian sisi kanan, kiri, depan dan juga belakang di sini didominasi dengan menggunakan panel absorber. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada warna merah dan juga ada warna orange. Ini untuk bagian sampingnya, dan sekarang kita akan geser sedikit ke bagian depannya. Untuk bagian depannya pastinya menggunakan layar ya, karena ini bagian utamanya di sini menggunakan layar, dan di bagian bawahnya tidak lupa di sini menggunakan panel absorber juga. Jadi untuk mengurangi suara yang berada di speaker depan ini menghantam ke bagian belakangnya, di sini menggunakan panel absorber. Jadi untuk mencegah bunyi dari speaker depan ini terpantulkan ke bagian dinding, otomatis menggunakan panel absorber yang berada tepat di belakang si speaker ini. Dan untuk sisanya sendiri, di sini dia menggunakan warna yang sama, yaitu di sini menggunakan warna merah. Jadi penggunaan warna merah ini berguna agar kalau misalnya warna gelap itu dia akan menyerap cahaya. Jadi ketika ada cahaya yang terpancarkan, maka warna merah ini tidak terlalu terlihat dominan. Apalagi kalau misalnya lampunya diminimkan, jadi penggunaan warna gelap seperti warna merah ini cocok untuk menyerap cahaya seperti itu. Dan bergeser lagi ke bagian sampingnya, di sini. Ini adalah pintu aksesnya. Tadi kita masuk melewati pintu sini, dan ini adalah bagian sampingnya lagi. Tadi bagian samping yang sana udah, dan ini adalah bagian sisi yang satunya. Sama juga dia menggunakan absorber panel seperti ini. Dan di bagian hingga ke belakang dia menggunakan panel absorber juga. Dan kita akan naik sedikit ke bagian belakang. Nah, di sini ada yang sedikit berbeda dari treatment akustik yang dimainkan. Jadi untuk treatment akustik yang dimainkan di ruangan mini bioskop ini adalah di bagian atasnya. Jadi di bagian atasnya sini, ini adalah reflektor panel. Reflektor panel yang memang dipasangkan di bagian atas ruangan atau di bagian plafon. Jadi seperti yang kita lihat di bagian atas ini, dia penggunaan reflektornya sedikit ya. Jadi tidak 45 derajat tapi sekitar 30 derajat mengarah ke bagian belakang. Jadi fungsi dari reflektor panel yang ada di bagian atas ini agar bunyi yang terpancarkan dari depan tadi, speaker bagian depan tadi, ini ketika dia menuju ke bagian atas, maka akan dipantulkan ke bagian belakang. Jadi bunyi yang di bagian depan akan kena di bagian reflektor, kemudian akan dipantulkan lagi ke bagian belakang sini. Jadi reflektor panel akan bekerja untuk dia memantulkan suara agar bunyi yang dari speaker itu bisa sampai hingga ke bagian belakang sini. Nah, terutama bagian sudut-sudut sini. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya ruangan tanpa treatment akustik, itu kendala utamanya adalah orang-orang di bagian belakang, di bagian sudut belakang, itu akan sulit mendengar bunyi ataupun suara dari orang yang di bagian depan.
Jadi fungsi dari panel reflektor ini berguna agar suara diarahkan agar dia bisa sampai ke bagian sudut belakang, terutama bagian belakang sini. Itu tadi sekilas mengenai reflektor panelnya, dan di bagian belakang sini juga, di sini sudah dipasangkan juga dengan absorber panel, tapi di sini menggunakan desain yang sedikit berbeda. Jadi dia berbentuk persegi panjang seperti ini dengan menggunakan warna yang sama, yaitu adalah warna merah dan juga warna orange. Dan ini dari sudut kiri ke kanan dia cukup panjang ya. Jadi untuk si absorber ini memang seperti yang kita tahu dia berguna untuk menyerap bunyi. Jadi untuk mencegah gaung yang berlebihan, jadi di bagian belakang juga ditambahkan absorber panel. Jadi sistem kerjanya sama seperti di bioskop pada umumnya, yaitu di sekelilingnya menggunakan absorber panel, dan di bagian atasnya ada sentuhan dari reflektor panel agar suaranya lebih menyebar. Nah, itu tadi di bagian dinding dan juga di bagian plafon. Jadi kita menggunakan absorber panel dan juga reflektor. Dan untuk yang lainnya sendiri, jadi di sini kita sudah sediakan kursi. Jadi buat yang belum tahu, kursi seperti ini, kursi yang empuk seperti ini yang ada di bioskop juga ataupun ballroom, itu biasanya berguna juga sebagai absorber. Jadi kursi ini akan berguna sebagai absorber, dan yang paling penting adalah di bagian lantai. Jadi di sini bagian lantai kita juga menggunakan karpet, karena karpet juga akan berguna sebagai absorber untuk mengurangi gaung. Jadi tidak cuma menggunakan panel akustik untuk menyerap bunyi, sebenarnya furnitur-furnitur di sekitar kita itu juga ada yang berfungsi sebagai absorber. Contohnya di ruangan ini, yaitu adalah si kursinya sendiri dan juga si bagian lantainya yang menggunakan karpet. Nah, itu tadi dia dari segi treatment akustiknya. Sekarang kita akan bahas dari segi desainnya. Jadi seperti yang sudah kalian lihat di sini, dominasi warnanya yaitu adalah warna orange dan juga ada warna merah. Tapi dari segi dominasi warna sendiri memang dia didominasi dengan warna merah. Dan warna merah ini merupakan warna gelap yang juga berfungsi agar dia tidak terlalu memantulkan cahaya. Jadi ketika lampu dimatikan atau ketika kondisi minim cahaya, maka sangat minim pantulan cahaya dari material-material dengan warna gelap. Kalau misalnya dia menggunakan warna putih atau warna terang, biasanya akan ada pantulan cahaya yang masuk ke dalam material berwarna cerah itu. Jadi di sini memang dominasinya adalah warna gelap dan menggunakan warna merah seperti ini. Nah, kenapa di ruangan ini tidak menggunakan warna hitam? Karena seperti yang kita tahu, ini adalah mini bioskop dan mungkin klien kita juga ingin ruangan ini digunakan serbaguna. Jadi selain untuk menonton film, jadi mungkin akan ada acara-acara lainnya di ruangan ini. Mungkin itu seminar ataupun ada acara lainnya bisa juga digunakan di ruangan ini. Itu sebabnya kalau misalnya menggunakan warna gelap yang terlalu dominan akan membuat desainnya itu tidak terlalu menarik. Nah, itu sebabnya di sini kita menggunakan desain dan juga pola warna, jadi bisa sinkron antara penggunaan dari mini bioskop dan juga fungsi dari ruangan lainnya. Jadi ruangan ini bisa dibilang semi multifungsi, tapi lebih dominan ke arah mini bioskop. Tapi di ruangan ini tidak cuma menggunakan warna merah dan juga warna orange, tapi ada detail kecil yang menarik, yaitu adalah di bagian belakangnya sini. Nah, tapi ada di bagian sisi-sisi sampingnya ya sebenarnya ya. Jadi di bagian beberapa sisi kita tambahkan dengan warna kayu natural seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat lebih detail, dia ada motif kayak kayunya seperti itu, dan kita buat list seperti ini. Jadi ada garis secara vertikal yang memanjang ke bagian atasnya, dan sebenarnya ini tersebar juga di beberapa bagian sisi, contohnya di bagian samping, di bagian depan sini juga. Nah, ada bagian yang sama, dan juga ada di bagian belakang, sudut belakang kiri dan sudut belakang kanannya. Dan untuk bagian atasnya sini kita menggunakan desain dengan warna abu-abu karena memang untuk membuat cahayanya lebih merata. Jadi kalau misalnya atasnya menggunakan dominan warna gelap, otomatis cahayanya atau pantulan cahayanya itu tidak terlalu dominan. Sedangkan kalau misalnya kita membuat sentuhan dengan warna yang sedikit cerah, yaitu warna abu-abu seperti ini, pantulan cahayanya akan lebih merata ke ruangan ini, alias ruangannya tidak terlalu gelap. Jadi untuk sampingnya sendiri kita menggunakan warna yang dominasi gelap, yaitu adalah sentuhan warna merah. Dan di bagian atasnya menggunakan sentuhan warna yang sedikit terang ya, tapi tidak terlalu terang, yaitu menggunakan warna seperti ini. Dan untuk bagian lantainya sendiri di sini menggunakan lantai berwarna merah. Jadi keseluruhannya memang dia berwarna merah hingga ke bagian atasnya. Dan untuk segi desainnya sendiri di sini sedikit tricky, yaitu adalah menggunakan tangga seperti ini. Jadi di
bawah hingga ke atas kita menggunakan tangga seperti ini. Dan juga yang harus terpenting diperhitungkan yaitu adalah jarak antar kursinya. Jadi jarak antara kursi di bagian belakang dan seterusnya ke belakang harus diperhitungkan secara matang agar ketika ada pengguna yang duduk di kursi ini, kita contohkan, nah kalau misalnya ada pengguna yang duduk di kursi seperti ini, kondisi kakinya itu tidak terlalu rapat dengan kondisi kursi yang ada di depannya. Jadi ini harus diperhitungkan secara lebih matang untuk peletakan dan juga jarak antar kursinya. Dan seperti ini kurang lebih, jadi ketika ada orang lewat pun masih bisa lewat. Jadi ini yang harus diperhatikan dari segi desain yang ada di ruangan ini. Begitupun juga ke belakang. Nah, jadi jarak antar tangganya pun diperhitungkan. Jadi itu sebabnya di sini antar anak tangganya diberikan tambahan lagi seperti ini agar tidak terlalu dominan atau tidak terlalu meninggi. Jadi ada beberapa antar anak tangga dan begitupun hingga ke bagian belakang. Nah, sekarang kita akan bergeser sedikit dari segi desain di bagian belakangnya. Jadi di bagian belakangnya memang dia menggunakan absorber panel, tapi di sini ada sedikit jendela kecil. Nah, jendela kecil ini berguna agar proyektornya bisa masuk melalui celah dari si jendela kecil ini. Jadi ini dilapisi kaca juga, dan juga di sini ada perhitungan yang khusus kalau misalnya di ruangan mini bioskop seperti ini atau bioskop, sebenarnya ada perhitungan khususnya. Nah, jadi di ruangan ini yang kita implementasikan adalah jarak dari si proyektor yang ada di bagian dalam ini ke layar ke bagian depan itu harus seimbang. Jadi ketika dia geser sedikit, otomatis hasil layar di proyektornya itu juga akan bergeser. Itu sebabnya di sini kita memperhitungkan secara lebih matang. Jadi proyektornya di bagian sedikit, tidak ke bagian tengah ya, tapi dia sedikit ke arah bagian kiri saya sini. Jadi agar dia bisa masuk pas ke bagian proyektornya. Nah, nanti untuk bagian ini nanti akan ada penjelasannya. Jadi nanti kita sudah perhitungkan secara lebih matang. Jadi bisa memancarkan cahayanya secara pas hingga ke bagian layarnya. Dan ada satu poin lagi yang harus dipertimbangkan di ruangan mini bioskop ini, yaitu adalah jarak antara layar proyektornya atau jarak antara cahaya yang dipancarkan oleh layar proyektornya itu dipastikan, harus memastikan tidak boleh terkena di bagian kursinya. Jadi semisal begini, kalau misalnya cahayanya itu dipancarkan kemudian melewati kursinya atau melewati jarak orang duduk, otomatis cahayanya itu cahaya dari proyektornya ya, atau misalnya otomatis hasil dari proyektornya itu akan ada bayangan dari kepala kita. Jadi secara desain memang harus diperhitungkan antara cahaya yang dipancarkan dan juga tempat duduk yang ada di bagian bawahnya, agar hasil dari proyektornya itu benar-benar bersih dan tidak ada bagian yang terpotong. Otomatis jarak tempat duduk dan juga dari tempat duduk depan ke bagian belakang itu harus diukur secara akurat agar dia tidak kena dari bagian kepala seseorang atau tidak kena di bagian kursinya. Jadi perhitungannya harus dihitung secara akurat antara jarak di kursi, antara jarak di monitor, dan juga antara jarak di bagian depannya agar hasilnya lebih maksimal. Nah, itu tadi di bagian desainnya, dan sekarang kita akan bahas mengenai pencahayaan yang ada di dalam ruangannya. Jadi pencahayaan di ruangan ini ada beberapa kombinasi, yaitu lampu utamanya sendiri menggunakan warna semi putih dan ada sedikit sentuhan spotlight. Jadi spotlightnya ada di bagian sudut yang mengarah ke bagian samping. Di sini kita menggunakan warna warm white. Dan sebenarnya untuk bagian pencahayaan ini ada sedikit sentuhan pencahayaan lainnya, yaitu ada di bagian lantainya. Tapi sekarang kita akan pindah posisi dulu agar pencahayaan di bagian lantainya itu lebih terlihat. Dan ini dia pembagian pencahayaan lainnya, yaitu ada di bagian lantainya sini nih. Jadi di beberapa anak tangga kita tambahkan dengan lampu lantai seperti ini. Ini juga menggunakan lampu yang cukup kecil, jadi dia tidak terlalu dominan pencahayaannya, tapi sangat berguna ketika lampunya dimatikan. Jadi ketika lampunya dimatikan, si lampu lantainya ini akan berguna untuk menyinari bagian tangga, sehingga bagian tangganya akan terlihat meskipun cahayanya dimatikan kecuali si bagian cahaya di lantai ini. Nah, tadi kita sempat lupa di bagian atas. Jadi di bagian atas itu tidak hanya lampu utama dan juga lampu spotlight, tapi di bagian celah-celah dari panel reflektornya sendiri, di sini kita tambahkan dengan lampu LED. Jadi bisa kalian lihat di bagian celah antara reflektornya atau di bagian antar reflektornya, di sini ada cahaya yang berwarna warm white. Jadi cahaya yang berwarna warm white itu adalah lampu LED yang tersebar di bagian sudut antara panel reflektor yang terpasang di bagian atasnya.
Itu tadi bagian pencahayaan. Dan sekarang kita akan bahas mengenai di bagian insulasi bunyinya. Nah, jadi di ruangan ini sudah dilengkapi dengan sistem insulasi suara ruangan yang terpasang di bagian sisi dinding dan juga yang pastinya terpasang di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Dan yang pastinya untuk membuat insulasi dari studio ini atau ruangan ini lebih maksimal yaitu adalah di bagian ini dia. Di bagian pintunya. Jadi di bagian pintunya sendiri yang pastinya harus menggunakan pintu akustik seperti ini. Karena seperti yang sudah kita jelaskan bahwa pintu akustik seperti ini akan meredam suara atau akan menginsulasi bunyi secara lebih maksimal. Karena dari segi material yang digunakan sendiri, memang dia menggunakan material-material khusus untuk menginsulasi bunyi. Seperti ada rokul di bagian dalamnya yang berguna untuk menginsulasi bunyi secara lebih maksimal. Dan untuk membuat desain dari pintunya lebih menarik, jadi di bagian belakang pintunya sini kita menggunakan warna merah. Jadi ketika pintunya ditutup, maka di bagian warna merah ini akan menyelaraskan dengan bagian warna panel atau warna bagian dindingnya yang juga berwarna merah. Dan untuk furniturnya sendiri, seperti yang kita lihat di ruangan ini, karena ruangan ini adalah mini bioskop, otomatis furnitur utamanya yaitu adalah si bagian kursinya ini. Jadi si bagian kursinya ini memang adalah kursi yang digunakan secara spesifik untuk ruangan bioskop seperti ini. Jadi si bagian bawah kursinya di sini bisa kalian lihat, di sini bisa ditekuk seperti ini agar lebih memudahkan kalau misalnya dibersihkan. Jadi ketika ada kotoran tinggal dilipat seperti ini aja dan kemudian dibersihkan. Dan juga di sini ada bagian tempat minumnya. Jadi di bagian sisinya, jadi sini sudah disediakan tempat minumnya seperti itu. Dan di bagian sisi sampingnya kursinya di sini juga, di sini menggunakan warna merah yang sama. Jadi menggunakan kain dan juga bahan yang sama dengan si kursinya. Jadi kesimpulannya di project kali ini atau di project mini bioskop kali ini memang banyak sekali perhitungan untuk membuat ruangan ini seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah treatment akustik. Jadi tidak cuma ada panel absorber, tapi di bagian atasnya juga ditambahkan dengan reflektor. Kemudian permainan pencahayaan. Jadi permainan pencahayaan harus lebih maksimal di sini, terutama harus ada bagian detail kecil yaitu adalah lampu tangganya. Dan kemudian bagian lainnya itu sendiri yaitu adalah bagian insulasi bunyi, dan itu adalah faktor utama untuk membuat hasil dari mini bioskop ini itu lebih maksimal agar bunyi yang ada di ruangan ini tidak akan terdengar atau tidak akan mengganggu di ruangan lainnya. Jadi sistem insulasi bunyinya juga harus diperhitungkan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu adalah perhitungan di bagian desainnya seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu proyektor di bagian belakang itu secara perhitungan dia tidak boleh mengenai di bagian kursinya atau tidak boleh mengenai sedikit di bagian kursinya agar hasil dari pancaran cahaya proyektornya itu tidak mengenai kepala. Jadi memang harus ada perhitungan khususnya untuk membuat mini bioskop seperti ini. Jadi di proyek kali ini memang banyak aspek yang harus diperhitungkan agar hasilnya maksimal seperti yang sudah kita buat yang satu ini. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.